Amin. Silakan duduk saudara dalam kasih Kristus. Shalom. Mari kita baca Alkitab kita. 1 Korintus 4 di ayat 6 sampai 13. Rendahkanlah dirimu. 1 Korintus 4 di ayat 6 sampai 13. Saya yang genap, Bapak Ibu nanti yang ganjil. Lalu di ayat 13 kita sama-sama. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apa artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu pun telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Amin. Ini terjemahan Alkitab yang baru, yang sudah direvisi. Oke. Dari apa yang kita baca ini, sedikit kita mengerti atau sudah mungkin banyak yang sudah mengerti. Tetapi satu hal, melayani, beribadah, berbuat baik, bermasyarakat, biarlah kita lakukan itu dengan hati yang tulus, hati yang murni, dan dikategorikan sebagai hamba. Murni, tulus, patuh, taat, ada kerendahan hati, beribadah, melayani. Dan itu merupakan jati diri kita. Itu warna hidup kita. Aku beribadah, aku melayani dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Itulah saya. Kita mesti berani berkata seperti. Dari apa yang kita baca ini bahwa bagaimana Rasul Paulus menceritakan, memberitahukan jati dirinya dalam pelayanan itu. Rasul Paulus hendak memberitahukan kepada kita bahwa kalau kita berbuat sesuatu, berbuatlah dengan segenap hati. Dalam gereja dikategorikan, di dalam gereja itu ada jemaat, ada pelayan Tuhan. Dalam gereja itu ada jemaat sedikit atau banyak,
Dalam gereja itu ada pelayan, sedikit atau banyak. Tetapi kadangkala dalam gereja yang sedikit itu atau yang banyak itu, ada kalanya terlihat beribadah dan melayani bukan dengan hati yang tulus. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa ternyata banyak juga orang Kristen yang sudah pernah beribadah, yang sudah pernah melayani, melakukan yang salah. Itu pertanda bahwa dalam beribadah itu, dalam melayani itu, dia melakukan itu tidak semata-mata kehendak Tuhan. Sehingga kita lihat dalam gereja, dalam pelayan Tuhan itu ada hal-hal yang tidak baik terlihat, terdengar oleh kita maupun orang lain tentang seseorang yang ada dalam pelayanan, yang ada dalam ibadah itu. Mereka setia banyak, tetapi satu hal mereka lakukan itu tidak semata-mata kehendak Tuhan dalam dirinya. Sehingga kita pernah mendengar pelayan Tuhan bentrok sesama pelayan Tuhan, jemaat bentrok sesama jemaat. Ada dalam ibadah. Sehingga Rasul Paulus berkata kepada kita, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami tahu bahwa belajar apa artinya ungkapan. Jangan melampaui apa yang tertulis dalam Alkitab. Artinya apa, saudaraku? Mari kita bergerak ke depan dalam ibadah maupun pelayanan. Jangan kita melangkah di luar dari firman. Apa kata Tuhan? Ada enggak kehendak Tuhan dalam ibadah yang kita sedang kerjakan ini? Kita ada dalam kehendak Tuhan enggak dalam pelayanan? Saudara dalam kasih Kristus, ada satu peristiwa yang dialami oleh Raja Uzia. Raja Uzia itu di 2 Tawarik pasal 26 itu, dia ada usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan selama 50 tahun, 52 tahun ia memerintah di Yerusalem. Namun nama ibunya Yokalia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu. Raja Uzia itu 16 tahun dia sudah menjadi raja. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dalam kepemimpinannya dia mencari kehendak Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di ayat 16 itu ketika sudah mulai kuat dikatakan bahwa Raja Uzia itu tentaranya banyak, makanan luar biasa, bahkan tanpa sumur-sumur minyak ada, semua diperlengkapi dan Tuhan membuat dia berhasil dan diberkati. Dan kala dia mencari Tuhan dalam kepemimpinan sebagai raja, dia mencari kehendak Tuhan. Tetapi di ayat 16, ketika sudah kuat ia menjadi tinggi hati sehingga ia terjerumus dalam dosa. Dosanya apa? Dia tidak ada lagi dalam kehendak Tuhan. Dia sudah melampaui, dia bergerak bukan lagi berdasarkan petunjuk dari firman. Tapi dia bergerak, dia melanggar, dia berpikir, dia berbuat sesuatu di luar firman. Sehingga para nabi, para imam menegur dia, engkau tidak layak untuk mempersembahkan korban sebab engkau bukan keturunan imam. Lalu raja ini marah. Saking marahnya dia mungkin mau melakukan sesuatu. Tiba-tiba ada bentik putih dalam wajahnya. Dan orang bisa melihat itu kusta kutuk. Perhatikan. Kala manusia kita sekalian dalam ibadah mencari kehendak Tuhan. Tuhan perlengkapi, Tuhan berkati, Tuhan menolong kita. Ada satu kegerakan baru terjadi untuk kepada kebaikan dalam hidup kita. Tapi ketika kita sudah mulai melangkah, bukan lagi berdasarkan firman,
yang di dalamnya merasa pintar, merasa mampu, merasa kuat, itulah dikatakan dia menjadi orang yang sombong dan tinggi hati. Dia tidak peduli lagi Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Sia-sia. Coba Bapak Ibu lihat jam belakang. Jam berapa sekarang? Gak apa-apa, nggak dosa melihat jam yang di belakang. Jangan merasa ini Pak Pendeta kok ngatur saya, enggak lah. Hanya untuk supaya Bapak Ibu perhatikan jam. Perhatikan jam, di sini nggak ada jam. Jarum jamnya. Kalau ada baterainya jalan enggak? Nggak ada yang salah kan? Dia berputar. Tapi perputaran jam itu bisa membuat engkau melakukan yang salah. Contoh, seharusnya kita sudah bangun jam 7, tapi karena kita tidak setel jam alarm jam itu, maka kita kebablasan tidur, mengalami sesuatu yang tidak baik. Jalan satu-satunya adalah kita setel kemana, apa mau kita, kehendak kita terhadap jam itu. Kita setel, kita atur jam itu. Oh, jam sekian saya akan bangun, ada alarm. Jam itu bagus berjalan. Tapi perlu disetel, perlu dibuat atau diatur untuk kepentingan kita. Dalam diri kita harus ada yang menyetel, harus ada yang mengontrol. Harus ada yang mengendalikan diri kita. Tuhan, firman, kehendak Tuhan. Jangan kita berjalan semau kita. Enggak apa-apa, normal. Kehendak bebas. Jangan diatur aku ya. Sebentar, sorry, maaf ya, nggak ada urusan kita. Firman ini harus, kehendak Tuhan itu harus menyetel, harus mengatur hidup kita. Jangan keluar dari firman. Engkau kuat, engkau bisa, engkau pintar, harus tetap disetel. Harus tetap dikendalikan, harus tetap diatur oleh firman. Kalau tidak, usia. Pada akhirnya dia penyakit kusta. Dari jabatan sebagai raja dicopot, diungsikan, lalu ditaruh di tempat yang lain. Ternyata, kalau kita melangkah berjalan, tanpa tuntunan Tuhan, kehendak Tuhan, kebinasaan, kesia-siaan yang ada pada kita. Saudara dalam kasih Kristus, dalam 1 Korintus 4 ayat 8 ini adalah belajar kita untuk rendah hati dan tulus dan taat kepada Tuhan. Rendah hati beda dengan rendah diri. Rendah hati adalah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri sehingga orang yang bersangkutan atau kita tidak merasa angkuh dan sombong. Ada ketergantungan. Orang rendah hati itu bahwa menyadari aku orang yang lemah. Perlu ada dalam diri saya ini bergantung sepenuh kepada Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku rendah hati menerima kelemahanku dan menerima kelebihan orang. Tapi kalau rendah diri itu adalah merasa tidak memiliki kemampuan, memandang remeh pada diri sendiri. Selalu merasa kurang dari orang lain. Rendah diri. Tapi saudara dalam kasih Tuhan, rendah hati itu adalah sikap menyadari keterbatasan. Itu perlu ada pada kita. Kita perlu menyadari akan keterbatasan dan kekurangan kita. Pada diri kita sendiri selalu merasa, kita mesti berkata bahwa aku tidak berarti. Saudara dalam kasih Kristus, orang yang ambil bagian dalam pelayanan. Perhatikan ini. Orang yang ambil bagian dalam pelayanan. Itu bukan pilihan kita. Aku jadi pendeta, bukan pilihan. Kalau kita berbicara pilihan nanti kepada kedagingan yang ada. Tapi aku beribadah itu panggilan Tuhan. Aku melayani itu panggilan Tuhan.
karena aku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bukan pilihan hidupku. Aku pelayanan itu karena panggilan ilahi, karena aku menyadari Yesus sudah mati bagiku, maka aku akan melakukan sesuatu untuk Dia dalam pekerjaannya. Aku beribadah bukan pilihanku, tapi aku beribadah adalah karena panggilan Tuhan, karena aku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat. Dan Dia sudah mati bagiku, sehingga ibadah ini saya mesti bersyukur dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita berbicara pilihan, bisa kita nanti, banyak alasan. Membela diri, membenarkan diri. Aku gak punya uang, aku capek, ada persoalan, ada masalah. Sehingga itu berbanyak alasan untuk kita membenarkan diri. Tapi kalau kita berbicara, ibadah ini, pelayan merupakan panggilan, maka ada kerendahan hati kepadaku, aku mau. Kalau ada panggilan itu, aku mau. Ya Tuhan. Dalam kasih Kristus. Kalau begitu, kalau kita berkata bahwa pelayanan atau ibadah ini adalah satu panggilan ilahi, mari kita lakukan dalam kasih. Mari kita lakukan dengan segenap hati. Mari kita lakukan dengan rendah hati. Atau mungkinkah orang yang di dalam ibadah itu tidak rendah hati? Mungkinkah orang yang ada dalam pelayanan itu tidak rendah hati? Tapi saya pastikan orang yang rendah hati ada dalam ibadah. Orang yang rendah hati ada dalam pelayanan. Tetapi mereka yang dalam pelayanan belum tentu dia rendah hati. Ada dalam pelayanan, dalam ibadah itu belum tentu dia rendah hati. Orang rendah hati menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Aku memang rendah. Orang yang rendah hati menyadari bahwa Tuhan lebih besar dan aku sama sekali rendah, tak berharga, tak bernilai. Kerendahan hati itu menyadari emang aku rendah. Dan untuk yang rendah inilah aku perlu datang kepada Tuhan supaya Tuhan mengangkat aku yang tak berguna ini, yang tak punya ini. Aku perlu Tuhan. Ungkapan ini mesti ada pada kita. Bahwa jangan kita berkata, aku bisa makan, aku bisa bekerja, aku mendapatkan gaji. Mari kita berkata, itu karena Tuhan. Setuju? Itu karena Tuhan. Engkau pintar, engkau punya uang, engkau punya gaji, engkau punya motor, engkau punya segalanya. Mari kita berkata, aku rendah, tidak punya apa-apa. Itu yang membuat aku pengenalanku dan berkata, Tuhan datangnya daripadamu. Sehingga kita membuat rendah hati terus dalam hidup. Jangan kita berkata, aku punya makanan, aku punya beras. Beras itu siapa yang menumbuhkan? Aku punya pengetahuan. Saya berkata, itu karena Tuhan. Hidupku ini karena Tuhan. Berarti kalau kita berkata hidup ini karena anugerah Tuhan, maka pengakuan mutlak kita selalu ada dalam kehendak Tuhan. Adakah orang yang tidak berkata, mengakui seperti itu? Ada. Banyak kalangan muda di luar sana juga mengaku. Seakan-akan gak butuh Tuhan. Terlihat dalam kehidupan, dalam ibadah tidak ada, dalam komsel tidak ada, dalam semuanya dia merasa sudah menjadi rutin, aku mendapat gaji dan penghasilan. Seakan-akan ibadah itu satu hal bahwa aku punya gaji, aku punya pekerjaan karena Tuhan. Bisakah Tuhan mengambil semuanya dalam sekejap? Berarti kita mesti merendahkan hati selalu di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, apakah mungkin orang yang rendah hati tidak melayani? Saya katakan bahwa tidak. Orang yang rendah hati pasti melayani. Orang yang rendah hati pasti ada dalam ibadah.
Pertanyaannya, lalu mereka tidak beribadah? Suatu ketika ada jemaat kaya mampu. Dan dia sudah banyak berkorban dalam gereja. Dia merasa apa yang kulakukan orang lain tidak bisa lakukan. Lalu merasa lebih daripada orang lain. Dia buat aturan sendiri. Dia hidupin AC sendiri. Dia kumpulkan jemaat itu untuk komsel. Dia kumpulkan jemaat itu untuk PA. Dia kumpulkan, dia bawa jemaat itu ke Ancol, ke Puncak. Kenapa? Dia berkata, aku sudah berkorban lebih daripada orang lain. Aku lebih baik dari orang lain. Salahkah yang aku lakukan ini? Salah. Dia merasa lebih banyak melakukan daripada orang lain. Sehingga tidak perlu koordinasi. Tidak perlu komunikasi kepada pimpinan gereja. Salahkah itu? Sudah merasa lebih daripada orang lain. Sudah merasa lebih banyak berkorban berbuat kepada gereja itu daripada orang lain. Sehingga tidak perlu lagi dia membina hubungan komunikasi atau izin kepada pimpinan gereja. Itu sesuatu yang salah. Itu dikategorikan bahwa dia tidak lagi menjadi orang yang rendah hati. Perbuatannya sepertinya baik, tetapi perbuatan itu dibangun di dalam kesombongan. Adakah benih itu dalam hatimu untuk melakukan seperti itu? Ada banyak orang dalam beribadah seperti itu ke Tuhan. Dalam berbuat baik, gak didasari hati yang tulus. Tidak didasari hati yang murni. Beribadah, melayani, gak hati yang tulus. Pulang dari ibadah, pulang dari pelayanan, seperti Joko. Gak sejahtera. Gak ada satu perubahan. Dalam Tuhan, dalam memberi, dalam persembahan, kadangkala seperti Joko. Gak hati tulus, gak hati yang murni. Menyapa orang, berbuat baik, tidak didasari hati yang tulus. Ada sesuatu yang tidak baik. Ini contoh yang dampaknya tidak baik dalam hidup, dalam pertumbuhan kekristenan kita. Dalam Tuhan. Sehingga kita tidak mendapat apa-apa. Orang beribadah nggak tulus hatinya. Karena ditelepon Pak Gembala datang. Karena di WA Pak Gembala atau yang lain datang. Habis itu nggak lagi. Lalu menunggu minggu depannya. Aku menunggu WA Pak Gembala. Kalau nggak ada WA, berarti nggak kehendak Tuhan. Belajar memiliki hati yang tulus datang kepada Tuhan. Karena memang saya butuh Tuhan dalam hidup. Karena saya berkata tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yang aku dapatkan ini dari Tuhan. Dalam sekejap Tuhan bisa ambil yang ada padaku tanpa izin, tanpa memberikan informasi kepada kita. Kalau begitu mari kita lipat tangan, mari kita datang kepada Tuhan. Orang yang memiliki iman yang bertumbuh. Lagi jemaat yang memiliki iman yang bertumbuh. Akan jauh dari hati seperti Joko tadi. Kalau iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Dia akan melakukan hati yang tulus. Hati yang murni. Dipenuhi kerendahan hati dalam hidupnya. Enggak seperti Joko tadi. Melakukan yang salah. Tidak seperti jam itu tadi terus berjalan. Tapi kita orang-orang yang tulus, orang-orang yang bertumbuh imannya. Hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Hidupnya diatur oleh Tuhan. Hidupnya ada dalam kehendak Tuhan. Tidak seperti Yosia, seperti siapa tadi raja itu. Usia. Dikala dia lemah,
Dikala dia tidak punya apa-apa, dia bergantung sepenuh kepada Tuhan. Tetapi kalau dia sudah merasa bisa, sudah bisa makan, sudah bisa ini dan itu, sudah mendapatkan itu, dia lupa Tuhan. Sepertinya Tuhan itu buta bagi dia. Sepertinya Tuhan itu pikun akan dia. Padahal tidak. Tuhan itu tidak pernah tua. Tuhan itu tidak pernah pikun. Dikala aku jauh daripada Tuhan, Tuhan akan menghukum. Usia, dikala dia sudah punya semuanya, dia sombong, dia lupa Tuhan. Dia melakukan di luar. Dia ambil, dilakukan hanya logika, tidak berdasarkan firman. Dia melangkah dengan keangkuhan, dengan kemewahan yang ada padanya. Tidak lagi mencari Tuhan. Pada akhirnya dia berakhir kesia-siaan. Saudara dalam kasih Kristus, sekali lagi bahwa semua pemberian Tuhan, kalau semua pemberian Tuhan, kita mesti tahu diri. Amin. Kalau semua pemberian Tuhan, aku makan, aku punya baju, aku punya pekerjaan, aku punya gaji, aku punya motor, aku punya istri, aku punya suami, aku punya anak, itu pemberian Tuhan. Dan untuk itu harus kita tahu diri, bahwa kalau tanpa Tuhan, nggak ada. Amin. Kita mesti tahu diri dalam hidup ini bahwa tanpa Tuhan aku gak punya diri. Gak punya apa-apa. Memang saya tidak punya arti. Tapi aku bersyukur karena ketahuan saya bahwa Tuhan itu sumber segalanya. Aku mendekatkan diri. Maka dilipat gandakanlah anugerahnya kepadaku. Menyenangkan hati Tuhan. Bukan masalah sepele dalam hidup kita. Tapi jika kita mempunyai hati yang murni, hati yang tulus untuk menyenangkan hati Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu memberkati kita sekalian. Saudara dalam kasih Kristus, adakah temanmu yang sebelahmu, ada berita hati tulus atau tidak? Atau adakah berita untukmu tentang sebelah kiri kananmu? Dia orangnya tulus ibadah. Dia orangnya tulus melayani. Dia orangnya tulus berkorban. Saya berharap semua kita tulus dan murni hatinya datang kepada Tuhan dalam ibadah. Sehingga kita berkata seperti Rasul Paulus, teladani aku, lihat aku. Aku dimaki, aku tidak membalas. Aku lapar, aku haus, aku tidak meninggalkan Tuhan. Dia terus ada dalam kehendak Tuhan. Kesengsaraan, kesulitan itu. Dia tidak membuat lupa diri. Tetapi dia semakin tahu diri. Aku butuh Tuhan. Di tengah-tengah ada masalah. Di tengah-tengah ada tekanan. Di tengah-tengah aku haus. Di tengah-tengah aku dimaki, dihina. Aku tahu diri. Aku mesti lebih dekat ke Tuhan. Aku tidak perlu membalas itu kata Rasul Paulus. Engkau mulia, aku tidak. Engkau berharga, aku tidak. Rasul Paulus tahu diri bahwa sebagai rasul, sebagai pelayan ini, dia mesti menteladani Kristus. Sebab Kristus sudah mengalami sebelum apa yang aku alami. Dia mati. Dan aku menteladani Kristus. Bagaimana sikap hidupnya terhadap aku. Dia selamatkan aku. Sudah aku dalam kasih Kristus. Di dalam Yohanes 13 ayat 12 sampai 17. Yohanes 13 ayat 12. Ibu Gembala membacakannya. Yohanes 13 ayat 12. Yohanes 13 ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Sampai 17. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu ini tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu,
supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudaraku, menteladani Kristus di dalam berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu itu bukan semata-mata memberikan contoh kepada orang, itu sesuatu yang mulia dan berharga. Bukan hanya saja menolong atau memberikan contoh hidup. Bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita menghargai, bagaimana kita melayani. Kita memberikan contoh yang benar. Itu kita sudah menteladani Kristus. Berarti kita tidak perlu diarahkan, dituntun, ditegur, dinasehati untuk berbuat itu. Menteladani Kristus adalah memberikan contoh yang baik kepada orang lain tanpa sesuatu hadiah, teguran atau dari orang lain. Memang pribadi saya adalah pribadi yang menteladani Kristus. Berarti aku mesti fokus kepada Kristus. Sehingga apa yang kukerjakan ini merupakan jembatan kepada hidup yang kekal bagiku. Tidak perlu mesti digerakkan, nggak perlu dimotivasi, tidak perlu lagi diarahkan. Memang karena saya ini adalah murid Tuhan ini menteladani Kristus. Bagaimana dia membasuh murid, bagaimana dia berkorban, bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia menghadapi tantangan itu. Aku belajar menteladani dia. Dalam apa? Memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Bagaimana aku menjalani hidup ini, kalau aku susah, kalau aku ditampar, kalau aku dimaki, aku akan memberikan contoh dan tidak melakukan seperti yang dilakukan orang di luar Tuhan. Jika aku susah, aku terus dekat kepada Tuhan. Jika ada orang lain punya uang, aku nggak punya uang, tapi aku berdoa kepada Tuhan. Tanpa kita sadari orang akan menilik dan melihat dan memperhatikan kita bagaimana sikap hidup kita melewati kesusahan hidup ini. Kalau kita terus ada dalam Tuhan, bukankah kita sudah menteladani Tuhan dalam hidup ini? Sehingga dia membasuh kaki murid-muridnya. Melayani, bukan dilayani. Kerendahan hati dalam hidup. Tidak gampang bagi pemimpin untuk rendah hati datang. Yesus, dia rendah hati. Melayani, bukan dilayani. Adakah Bapak Ibu berdoa, Tuhan, mampukan aku menjadi pelayan atau jadi hamba? Kan doa kita selalu, Tuhan berkati usahaku, supaya kita lebih baik kan? Berkati ekonomiku, supaya kita lebih enak kan? Tuhan biarlah jalan hidupku bukan turun tapi naik. Supaya kita nikmat dalam hidup kan. Seberapa banyak orang berdoa, Tuhan pakai aku, urapi aku dalam pelayanan. Mari, apa yang kita lakukan hari ini merupakan jembatan untuk kita masuk kepada kehidupan yang kekal. Pikirkan untuk kehidupan yang kekal. Bukan semata-mata hanya supaya dapat rumah, supaya dapat mobil, supaya dapat ini dan itu. Tapi kita tidak memikirkan bagaimana supaya memperoleh kehidupan yang kekal. Bukankah di dalam Roma 11 ayat 36, wakil kembali yang bacakannya. (36) Bapak. Amin. Bisa enggak, ada enggak orang berkata, aku dapat uang dari kantor. Punya gaji. Aku seperti ini karena kerja keras. Berangkat pagi pulang malam.
Bukankah dalam Roma 11 ayat 36 itu, segala sesuatu dari Tuhan? Engkau melangkah, membuka pintu, Tuhan bisa menutup pintu itu, sehingga kau tidak bisa masuk. Engkau punya mata, Tuhan bisa menutup matamu sehingga kita tidak bisa melihat apa yang depan kita. Dan mari kita berkata bahwa segala sesuatu dari Tuhan. Memang saya tidak punya apa-apa, itu karena Tuhan. Miliki sikap hidup yang berkata bahwa segala sesuatu dari Tuhan, supaya kita semakin rendah hati dalam hidup. Ada pengakuan mutlak, semua dari Tuhan. Orang yang seperti itu ada dalam rumah Tuhan. Ada pasti dalam hadirat Tuhan. Orang yang selalu berkata seperti itu ada dalam rumah Tuhan. Kecintanya kepada Tuhan melebihi segalanya. Sebab apa yang dilakukan merupakan menjembatani dia kepada kehidupan yang kekal. Tapi kalau tidak memiliki sikap yang berkata bahwa semuanya dari Tuhan. Ketuhan itu, ibadah itu pilihan bagi dia. Kalau menyenangkan, ayo. Kalau ada waktu, monggo. Kalau tidak ngantuk, kalau tidak capek, kalau tidak sibuk, ke gereja. Kalau sibuk enggak, pilihan. Tapi aku berkata, bagiku tidak. Ibadah itu bukan pilihan. Tapi ibadah itu panggilan Tuhan bagiku. Dan saya mesti mengikuti panggilan. Dan saya rela berkorban. Dan saya mesti berkata, ya Tuhan. Namanya panggilan Tuhan. Aku siapkan hatiku. Sekali lagi bahwa, kalau kita berkata bahwa semua pemberian Tuhan membuat kita tahu diri. Dan akhirnya kita ada dalam rumah Tuhan. Ada dalam pelayanan. Dan rendah hati itu bukan merendahkan diri. Tetapi tahu diri bahwa kita memang rendah. Aku tahu aku rendah. Aku tidak bisa mencapai. Aku tidak berkuasa. Aku tidak pintar. Aku tidak bisa ini. Aku butuh Tuhan. Maka kita akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Berkat Tuhan dalamnya. Saya rindu kepada kita sekalian. Jemaat GBK Kampung Belakang ini memiliki sikap yang benar. Yaitu menteladani Tuhan Yesus dalam hal sikap. Berbuat, melayani, beribadah. Maka orang-orang yang memiliki sikap itu, dia akan penuh kebaikan. Kemanapun dia memiliki kebaikan. Semua hidup kita harus berarti di hadapan Tuhan. Orang-orang yang selalu memiliki kebaikan, hidupnya berarti bagi Tuhan maupun bagi pekerjaan Tuhan. Kita harus merenungkan dan menguji pekerjaan kita sendiri. Apakah sudah pekerjaan itu ada nilai kekal dalam pekerjaan itu? Hidup saya ini ada nilai kekalnya enggak? Bicara saya ini, perbuatan saya ini, perkataan saya ini, sikap hidup saya ini, ada enggak nilai kekal? Atau hanya semata-mata rutinitas dalam hidup kita? Tapi sesungguhnya pekerjaan kita, hidup kita harus ada nilai kekal, yaitu Tuhan dimuliakan, diagungkan di sana. Pelayan sejati lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Jemaat yang sejati lahir dari hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan adalah orang-orang yang mampu memberikan pengaruh kehidupan rohani bagi orang lain. Pelayan Tuhan, singer, song leader, pengkhotbah, pemain musik, pelayan Tuhan harus mampu memberikan pengaruh rohani kebaikan bagi orang lain. Jadi contoh. Pelayan Tuhan harus berpakaian rapi dalam ibadah. Pelayan Tuhan harus bawa Alkitab dalam ibadah. Pelayan Tuhan harus datang sebelum jemaat datang. Pelayan Tuhan itu harus ramah. Memberikan pengaruh rohani bagi yang jemaat yang lain. Nggak boleh pelayan lipat tangan. Tapi lihat sebelah nggak mau dia. Gemetar giginya. Lipat tangan dalam pelayanan. Tapi lihat sebelah sama pelayan. Gerem. Itu tidak pelayan sejati.
itu tidak memberikan pengaruh rohani. Kalau saya sebagai pelayan, maaf, saya akan berhenti sebagai pelayan. Kalau kita tidak mau berubah, mari kita sekalian, jubah kerendahan hati, melapisi, melindungi kita dari kesombongan, sakit hati, dendam, dan iri hati. Sekali lagi, kerendahan hati itu merupakan jubah yang melindungi kita dari sakit hati, dari amarah, kejengkelan, dari orang-orang sekitar kita. Amin.